Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi kata Kang Agus tadi, bahkan nikmat menggerakkan tangan dan jarinya pun sebuah nikmat yang kadang kita melupakannya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita, qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Bahkan Nabi kita mengatakan andai kata pohon-pohon dijadikan penanya, sementara air di lautan dijadikan tintanya, kemudian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat tersebut, karena begitu banyak nikmat tersebut. Baru-baru ini saya ketemu seorang pasien yang mengedipkan mata, Pak. Kalau kita kan nggak kehitung mata dikedipkan ya. Beliau ini qadarullah Allah takdirkan sakit matanya yang tidak bisa berkedip, sehingga dia harus ketika tidur dan mandi pun harus pakai sebuah alat karena akan kemasukan air terus, Pak. Guru ngaji saya, anaknya itu tidak bisa keluar keringat, harus disuntik, yang sekali suntik itu puluhan juta. Itu baru nikmat mengedipkan mata, nikmat keluar keringat yang kadang kita itu menyempelekannya. Qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Makanya kajian Rabu kita setiap hari ini, setiap Rabu ini kita harapkan bisa menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Karena nikmat Allah itu begitu besar sekali. Nikmat iman, nikmat Islam misalnya, nikmat kita berukhuwah. Ini Masya Allah banyak juga ya. Sekarangnya apa karena pindah ke VIP jadi rame ya? Ini Masya Allah, jadi harus ke VIP terus kayaknya ya. Oh ya, biar pada maju, Masya Allah nih. Ya, nikmatnya begitu banyak sekali. Maka kita menjadi orang yang harus pandai bersyukur. Salat wassalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, ayah bunda yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bertemu dalam sebuah kajian yang temanya itu Strawberry Generation. Ini keren banget istilahnya ya. Kalau tadi kata Kang Agus, bukan hanya untuk anak kita, mungkin diri kita. Karena kalau kita baca literasi tentang Strawberry Generation, itu anak-anak yang lahir di sekitar tahun 81 di Taiwan. Saya lahir 80, mungkin Kang Agus 81. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang termasuk Strawberry Generation, ya. Apa cirinya? Cirinya itu orang-orang yang generasi itu rapuh. Generasi rapuh, generasi yang lunak seperti strawberry. Kan kalau kita lihat buah strawberry Bapak Ibu ya, kan sepertinya ranum. Wah, kulitnya tuh warnanya merah, kayaknya menarik, enak sekali. Tapi sekali dia sentuh, dia akan jatuh. Kita tekan sedikit, dia akan rusak. Ya, itulah sebuah stroberi yang diibaratkan oleh para ahli itu sebagai generasi stroberi atau strawberry generation, yang ketika anak-anak atau orang-orang itu mudah sekali untuk hancur dan tidak bisa hidup di bawah tekanan. Inilah strawberry generation. Baru-baru ini misalnya ramai di jagat media sosial, ada seorang pemuda umur 21 tahun, dia semester 2, dia menuliskan, ini viral di media sosial. Beliau mengatakan bahwa menulis di media sosial, dia tidak kuat dalam menghadapi dunia perkuliahan. Jadi banyak tugas dari dosennya, belum teman-temannya dan lain sebagainya. Yang dia bilang di situ, saya tidak punya waktu lagi untuk nonton atau kongko bersama teman-teman saya. Akhirnya beliau bilang, saya mengajukan ke orang tua saya, kemudian lebih baik saya cuti kuliah 6 bulan, 1 semester, daripada nilai saya anjlok atau hancur. Inilah generasi seperti itu. Generasi yang ketika ada tekanan sedikit, maka dia akan mudah hancur dan dia mudah putus asa. Ujung-ujungnya yuk healing misalnya. Kata para pakar, kalau kita sering mengatakan yuk healing misalnya, apa-apa healing misalnya, maka itu pertanda kita termasuk dalam strawberry generation. Generasi yang mudah rapuh, mudah hancur, gampang putus asa. Sebagai gambaran misalnya, mungkin ada di lingkungan kita nih Bapak Ibu sekalian ya. Berapa waktu lalu di sebuah sekolah ya,
itu ada orang tua yang mengantarkan anaknya ke sebuah sekolah. Ditanya, Pak ini kenapa pindah sekolah? Ustadz, ini saya pindah anak saya yang ke-6. Pindah 6 kali sekolahnya Pak. Pindah 6 kali sekolahnya, kenapa ternyata? Ternyata anaknya ini nggak bisa hidup di bawah tekanan. Dibully sedikit di sekolahnya, dia mah pindah deh, ini teman-teman banyak yang bully misalnya. Akhirnya dia pindah, dan ibu dan orang tuanya, nanti kita akan lihat salah satu kegagalan dari Strawberry Generation adalah pola asuh orang tua yang salah. Jadi ketika anak bilang, mah, Pak, saya dibully di sekolah, ibu dan bapaknya dengan bilang, ya udah, besok kamu pindah sekolah. Ini awal nih, ketika anak tidak bisa mempertahankan dirinya. Gurunya jahat sedikit, ya kalau kita mungkin zaman SMP SMA ya, punya guru yang guru killer banget ya Pak ya. Sekali lihat langsung down anaknya gitu kan. Dia minta pindah sekolah. Ketika sekolah dia tidak punya self defense ya, maka ketika dia kerja pun seperti itu. Ini ada yang bagian HRD nggak di sini? Ada HRD ya? Ya ada sebuah perusahaan HRD, dia bilang, Ustadz, kalau saya nih nerima CV orang yang mau ngelamar, first graduate, baru lulus, tapi CV-nya tebel, maka langsung saya tolak dia. Karena rata-rata orang yang baru lulus CV-nya tebel, itu banyaknya bukan pengalaman kerja Pak, tapi pengalaman dia resign. Dia nggak bisa hidup di bawah tekanan. Dia tanya, kenapa baru lulus kok udah resignnya banyak banget? Kang Agus berapa tahun di sini? Masya Allah, baru 17 tahun ya. Senior berarti ya. Nih, baru lulus CV-nya udah tebel Pak. Udah banyak banget CV-nya. Ya, apa namanya, riwayat pekerjaannya. Ternyata ketika dia cerita, kenapa nggak bisa hidup di bawah tekanan. Ketika atasannya kemudian minta dia mengerjakan proyek-proyek tertentu, dia nggak bisa, dia minta resign. Ya. Ketika dia tadi sama teman sekantornya nggak enak, dia minta resign. Dia bilang, Pak, masa gaji saya segini sih sementara saya lulusan S1, universitas terkenal misalnya. Dia gampang sekali bilang seperti itu. Maka ini generasi-generasi seperti itu Pak. Generasi yang dia seperti buah stroberi, yang dia sepertinya ranum, eksotik, enak sekali. Tapi ketika dia diberikan tekanan sedikit saja, maka dia mudah rapuh, dia mudah putus asa. Bahayanya ketika sekolah seperti ini, mudah pindah-pindah, gampang ngedrop misalnya, ya, dibully dikit ngedrop tadi. Di kantor pun seperti itu, pindah-pindah pekerjaan. Yang dia khawatirkan ketika mereka menikah nanti. Bayangkan ketika orang-orang yang nggak bisa hidup di bawah tekanan, ketika dia menikah, menjadi suami atau istri, ada masalah sedikit saja, satu kata yang keluar apa? Kita cerai. Ketika mereka dari kecil hingga pekerja, kemudian dia berumah tangga, kata yang gampang keluar tuh kita cerai. Kan pandemi dimulai tahun 2020 ya. 2019 tuh di Indonesia itu menurut data itu sekitar 420.000 orang yang bercerai di Indonesia. Banyak ya Bu ya. 420 orang yang bercerai. Nah selama pandemi di 2020 tadi angkanya meningkat menjadi 470.000. 50.000 bertambah selama pandemi orang-orang yang bercerai. Dengan mudah sekali mengatakan kita cerai, dan kita cerai. Ya, ini banyak banget Pak ya. Jadi 50.000 naik angkanya. Padahal kalau kita lihat zaman pandemi kan sebenarnya zamannya enak. Kita di rumah terus ya kan. Saya aja pandemi kemarin anak 1 lahir Pak. Alhamdulillah. Anak saya 5 alhamdulillah. Pas lahir itu ketika pandemi. Di rumah terus. Ya tiba-tiba cek kok istri saya gendut gitu kan. Ya dari itu kita hamil ya udah 4 bulan. Gak ketahuan juga tuh udah 4 bulan ya. Nah itu tadi harusnya lebih dekat tapi gak tahu kenapa. Ketika ada masalah sedikit saja. Ini orang-orang akan terpicu untuk putus asa, mudah menyerah. Inilah generasi strawberry. Para pakar mengatakan apa sih penyebab terjadinya generasi yang mudah putus asa ini? Yang pertama ada 2 hal. Yang pertama itu pola asuh yang salah. Nanti kita akan jelaskan pola asuh dalam Islam itu seperti apa. Yang kedua memang generasi sekarang atau anak-anak kita ini adalah generasi yang dia dekat sekali dengan dunia digital. Ini hati-hati juga ya. Anak-anak kita yang terpapar handphone misalnya. Orang tua sekarang ya berbeda dengan orang tua zaman dulu Pak. Kalau orang tua zaman dulu walaupun mereka nggak pernah ikut kelas parenting, kan kajian kita sering parenting di sini ya. Berapa kali parenting lah. Tapi kita kadang gagal untuk mendidik anak kita. Tapi bayangkan orang tua zaman dulu
yang nggak pernah belajar ilmu parenting, nggak tahu parenting itu apa. Tapi alhamdulillah bisa melahirkan kita nih, anak-anak kita seperti sekarang ini. Tapi apa yang menyebabkan itu semua? Ada dunia digital yang begitu dahsyat sekali. Ini muncul ketika misalnya anak-anak kita itu terpapar oleh gadgetnya, yang mereka itu memiliki dunia sendiri yang bisa memutuskan hidup orang lain. Itu melalui sebuah tombol, Pak. Kalau di media sosial kan ada tombol share, unfriend, unfollow, follow, bintang 1, rating 1 misalnya. Jadi ketika anak-anak kita seperti raja, atau kita seperti raja. Misalnya, kalau saya nggak suka seseorang misalnya, ya saya udah follow seseorang. Ini kok orangnya gini banget sih, nggak enak statusnya, kita unfollow. Kita bisa memutuskan hidup orang lain, ibaratnya seperti itu. Ada orang tiba-tiba komen di kita banyak banget di media sosial kita. Kita langsung matikan kolom komentarnya. Ada orang datang kiriman gak sesuai dengan pesanan misalnya. Atau abang-abang ojolnya lama banget. Kita langsung bintang 1 atau rating 1. Kita kadang seperti itu. Ya, dengan mudah sekali ya gadget itu menjadi hidup otomatis seseorang. Nah, ini bisa berbahaya sebagai generasi strawberry tadi. Ini bermula dari apa? Bermula dari orang tua, lagi-lagi pola pengasuhan yang tidak mau repot dalam mengurus anak. Kalau kata para pakar itu orang tua yang nggak mau repot mendidik anak di usia belia, nih Bu ya Pak ya, maka dia akan bersiap repot nanti ketika anak beranjak dewasa. Kalau kita nih nggak mau repot nih sekarang, kita punya anak usia-usia belia ya, maka kita akan repot nanti ketika mereka beranjak dewasa. Tapi bagi orang tua yang dia direpotkan oleh anaknya di waktu dia belia, maka dia akan bersiap untuk bersenang-senang ketika mereka dewasa nanti. Anak 0 sampai 2 tahun dalam dunia pengasuhan itu nggak boleh terpapar dengan namanya gadget. Nanti kita akan bahas, mungkin udah dibahas ya, tentang bagaimana manajemen gadget dalam sebuah rumah tangga atau keluarga ya. Itu nggak boleh itu 0 sampai 2 itu nggak boleh, tapi sekarang enggak ya. Anak-anak sudah terpapar gadget, bahkan ciri anak-anak yang dia strawberry generation adalah dia hidupnya dengan notifikasi. Pernah nggak Pak anak kita Pak, subuh azan nggak bangun. Tapi giliran handphonenya bunyi dia bangun. Ini ciri-ciri tuh. Ya, jadi kalau azan ya, subuh berkumandang, dia nggak bangun. Tapi kalau bunyi notifikasinya bunyi aja handphonenya, itu dia langsung bangun. Oh jangan-jangan kita nih ya kita gitu jangan-jangan nih, azan aja lewat aja kan, pas giliran bunyi tutut, kita langsung bangun gitu kan. Atau kita nih, jangan-jangan termasuk orang yang tadi, yaitu yang multitasking. Bisa melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Berapa pekerjaan? Misalnya apa nih? Pernah lihat gak anak-anak muda sekarang, sambil naik motor, dia telepon. Ya kan? Naik motor sambil telepon. Masih mending. Kadang naik motor sambil WA-an, lebih parah lagi ya. Naik motor sambil WA-an, ini multitasking banget anak-anak sekarang. Bahkan ketika mereka selesai sholat, ya mereka selesai sholat nih, mereka pun sambil zikirnya sambil scrolling. Subhanallah, subhanallah, sambil apa ngelihat berita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seperti itu. Anak-anak yang sudah terpapar, maka hati-hati nih. Maka anak-anak kita nih jangan sampai terpapar seperti itu. Ya, nanti ada ilmunya terkait dengan kapan boleh memberikan handphone, tempat mana saja yang nggak boleh ada handphonenya, ya. Kemudian kapan waktu dan jam-jamnya, ya, itu perlu kita perhatikan. Karena tadi mulai anak itu akan mudah patah, mudah hancur, mudah baper. Istilahnya sekarang juniper ya, julid, nyinyir, dan baper. Ya. Anak-anak seperti itu bahaya. Juniper banget. Ini zaman anak-anak yang generasi strawberry seperti itu. Dikit-dikit julid, dikit-dikit nyinyir orang, dikit-dikit baper. Makanya generasi strawberry yang mudah sekali hancur, mudah sekali dia patah semangat, ujung-ujungnya healing. Walaupun kata para pakar, ada tandingannya nih Pak. Tandingan generasi strawberry adalah generasi duren. Bukan udah keren bukan ya. Generasi duren. Kalau tadi buah stroberi kan ranum ya, merah, ranum cantik gitu kan. Generasi durian itu generasi yang kokoh di luar. Durinya kan tajam Pak ya. Sepertinya kokoh di luar, tapi ketika kita buka dia lembek di dalam. Banyak anak-anak sekarang di luarnya itu keker banget. Badannya keker, jiwanya ngondek gitu. Gitu. Banyak kayak gitu sekarang. Itu generasi duren. Keker di luar, pernah gak lihat anak-anak
Media sosial sekarang kan kalau di komen tuh parah banget, beraninya minta ampun. Kayak kemana ada viral itu, seorang cucu mandiin neneknya pakai lumpur. Tahu nggak beritanya? Diundang ke sini juga kalau nggak salah ya. Masya Allah, berani banget dia. Nantangin ayo sini, Raffi segala macam datang lah katanya. Udah datang ini diem aja. Banyak sekarang kayak gitu. Netizen yang jiwanya itu jiwa duren tadi. Kalau komen itu pedes banget, didatangi dia minta maaf. Ini generasi sekarang nih. Tadi selain dengan gadget tadi, dunia media sosial tadi, yang lebih kental adalah nuansa pola pengasuhan yang salah. Ini perlu kita perhatikan. Karena memang ini sudah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Misal di surat An-Nisa dikatakan, aku khawatirkan ku tinggalkan orang-orang di belakang kalian itu zuriatan diafan. Anak-anak yang lemah. Ya. Jadi anak-anak yang lemah ini, zuriatan diafan ini adalah anak-anak yang lemah. Lemahnya ini kata para ulama adalah lemah mentalnya. Kalau lemah secara fisik, dalam surat Luqman ayat 14 dikatakan misalnya ketika orang tua kita mengandung kita, melahirkan kita, dia lemah juga. Wahnan ala wahnin, tapi lemahnya secara fisik. Tapi kalau lemah secara mental, sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada orang-orang nanti keturunan kalian yang dia lemah secara mentalnya. Terus diprediksi nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar kita bisa mentreatment diri kita ataupun anak-anak kita agar tidak menjadi generasi yang lemah ini? Yang pertama pola pengasuhan. Pola pengasuhan kalau kita mengikuti barat misalnya, ya ada pola pengasuhan itu agar hidup itu seimbang, minimal ada 3 syarat terpenuhinya atau seimbangnya ini. Yang pertama itu akal. Yang kedua itu fisik. Yang ketiga itu ruhnya. Mind, body, dan soul. Ini 3 hal ini harus seimbang. Maka dalam Islam pun seperti itu. Yang pertama itu akal. Ya, maka dalam Al-Quran itu banyak memerintahkan kita untuk banyak berpikir. Afala takilun, afala tafakkarun misalnya. Maka tugas pengasuhan yang pertama adalah bagaimana diri kita atau anak kita itu dilatih akalnya, Pak. Dilatih untuk berpikir. Dan orang yang paling berhak melatih itu semua adalah sosok ayah. Makanya kan laki-laki dalam Al-Quran selain rijal adalah zakarun. Dari kata zikrun atau berpikir. Maka bapak-bapak itu adalah makhluk berpikir, makhluk logika. Dia menalarnya itu kuat banget. Makanya bapak-bapak itu kan akalnya kuat, sementara ibu-ibu itu akal dominan perasaannya. Itu beda tuh. Makanya Pak kalau ditanya nih, ini ibu-ibu di belakangnya, Pak, siapa di sini nggak mau poligami? Siapa yang mau poligami, Pak? Tenang aja, ibunya nggak ada di sini. Semua pasti ngangkat tangan. Secara fitrahnya seperti itu Bu ya, maaf deh. Secara fitrahnya seperti itu. Tapi akalnya beda, rasionya beda. Dia akan berpikir ulang. Kalau saya poligami, nikah lagi, bagaimana dengan nafkah istri pertama, istri kedua? Bagaimana nanti dengan hak istri pertama, istri kedua? Dia akan banyak berpikir. Sehingga dia mengatakan, saya mungkin mau, tapi secara akal saya nggak bisa untuk berlaku adil. Itu tadi makhluk akal tadi. Kalau wanita dominan perasaannya. Makanya kenapa hak talak itu nggak ada jatuh di tangan wanita. Coba wanita Pak, kalau perasaannya kental banget dikit-dikit, Mas cerai aja deh Mas. Sholat isya nih biasanya nggak pernah di rumah misalnya. Tiba-tiba pulang ke rumah, ya. Baru kajian kemarin, di kajian Rabu. Sunnahnya ketika kita ke masjid itu memakai wangi-wangian misalnya. Kita pulang nih, wah mau ngamalin kajian Rabu nih, beli parfum. Sholat isya ke masjid, dandan rapi. Bajunya gamis, biasanya pakai baju bola ke masjid. Gitu kan. Wih Messi, sholat maghrib gitu kan. Ke masjid, pakai gamis, pakai wangi-wangian, pakai parfum. Istri dominan perasaannya kan bilang apa? Mas tumben. Kan gitu. Kan laki-laki selalu salah di mata wanita. Ya nggak Bu? Nggak ada yang pernah benar. Istri banyak belanja yang salah siapa? Suami. Kenapa ngasih gaji kurang? Ya. Kalau istrinya nggak mau diatur, yang salah siapa? Suami, karena nggak bisa mendidik istrinya. Pokoknya kita salah aja lah Pak ya. Ya. Nah jadi gitu. Jadi dominan perasaannya. Maka untuk melatih akal adalah pihak laki-laki yang paling berperan dalam dunia pengasuhan ini. Nah, para bapak-bapak ini harus sering mengajak apa sih nutrisi akal bagi anak kita atau bagi diri kita adalah banyak berdialog. Pernah kita bahas ya, kajian sebelumnya itu dialog iman dalam keluarga.
Kita harus berdialog tuh. Banyak dialog, banyak diskusi dengan anak kita, banyak tukar pikiran. Maka jadikanlah anak-anak kita itu makhluk yang mau berpikir. Lagi ada masalah, anak nggak langsung, Bi, pindah sekolah yuk. Tapi sebagai seorang ayah, kita diskusi dengan anak kita. Nah, kenapa kamu pindah? Anak temennya nggak enak nih, Bi, misalnya. Kan kita bisa nego dengan anak kita. Gimana kalau kita baikin dia atau segala macam misalnya kan. Maka ayah seperti itu. Jangan sampai ketika anak tadi, Bi, saya pindah sekolah ya. Ya, pindah aja. Jangan seperti itu. Jadi bagaimana ayah itu, sosok ayah, itu banyak berdialog dengan anak. Nah, pernah kita bahas ya. Jadi kalau mau lebih jelasnya bisa dibuka gitu kan. Kalau di YouTube gitu ya. Dibuka di link ini ya. Ya, itu bisa dilihat tuh. Bagaimana dialog orang tua dengan anak, terutama ayah. Oleh karena dalam Al-Quran, dari sekian banyak dialog antara ayah dan orang tua dengan anak, ya 17-nya itu, 14-nya itu dialog antara ayah dan orang tua. Ayah dengan anaknya. Dari 17 surat nih, 17 ayat dalam 9 surat, dialog antara anak dengan orang tua, 14 diantaranya dialog antara ayah dengan anaknya. Maka anak nih, ya, orang tua sebagai ayah memiliki peran paling penting sekali. Sehingga tidak akan ada lagi anak-anak yang dia malas berpikir atau singkat sekali berpikirnya. Udahlah seperti ini, udahlah seperti itu. Maka tugas ayah nih, yang pertama itu bagaimana dia menumbuhkan akal bagi anak-anak kita dengan banyak berdiskusi, banyak berpikir, dan banyak ngobrol. Bagaimana dengan peran ibu misalnya? Boleh juga. Ya, ibu banyak bercerita dengan anak karena ada ibu yang dirindukan. Ini ibu-ibu ya. Ada ibu yang dirindukan itu kata para ahli parenting itu minimal dia memiliki tiga syarat agar ibu dirindukan oleh anak-anaknya. Bu, anaknya udah pada gede belum, Bu? Yang anaknya paling gede siapa di sini? Nah, ada ibu yang dirindukan. Apa tuh ibu yang dirindukan? Yang pertama dia harus memiliki 3 skill. Yang pertama itu skill masak. Ya Bu, skill masak nih. Kata pengantin baru, Ustadz, masak, kita kan ingin membangun rumah tangga bukan rumah makan. Gitu. Ngapain masak gitu kan? Tapi ini skill nih. Ibu pernah nonton film apa yang tikus jadi koki ya? Apa namanya? Nah itulah pokoknya ya kan. Si penilai makanan itu kan takjub ketika dia makan apa? Saya teringat makanan ibu saya dulu. Yang dirindukan pertama kali adalah pertama makanan. Ya, masakan ibu itu kadang dirindukan oleh anak-anaknya. Tuh, jadi skill pertama ibu itu pertama harus bisa masak. Ya kalau pengantin masak air ya. Masak soto, masak mie goreng, apalagi ayam bawang tapi semua instan dalam bentuk mie gitu kan. Ya skill masak nih ya, skill masak nih. Yang kedua itu skill memijat. Ya, anak itu Bu kalau pulang capek biar dia nggak mutungan orangnya. Biar tadi tiba-tiba pingin keluar, pingin healing, pingin apa. Kadang anak tuh lelah. Ketika anak lelah itu dia butuh refleksi dalam badannya. Maka tadi yang kedua tadi selain akal ada badan tadi, body tadi. Banyak sekali anak yang gampang sekali baperan. Itu ketika mereka di sekolahnya itu lelah Bu. Capek. Di rumah dia hanya butuh pelukan ibunya kadang Bu. Bukan sosok ibunya sebagai seorang ustazah, bukan. Atau sebagai seorang accounting di kantor, bukan. Anak pulang hanya butuh pelukan. Seperti Rasulullah SAW ketika pertama kali menerima wahyu, badannya gemetar, didatangi oleh Khadijah. Diselimuti, tenang beliau. Ya. Bagi anak-anak sekarang misalnya bagaimana mereka nggak baperan ketika di sekolah lagi ada masalah, pulang ke rumah dimarahin oleh ibunya. Dengan menggunakan dalil misalnya, pulang terlambat. Nah, kenapa kamu pulang terlambat? Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Keluar ayat, kan anak udah, ya Allah di sekolah ketemu ustazah, di rumah ketemu ustazah. Atau udah kayak accounting aja. Nah, kamu pulang, ongkos sisa berapa? Mentang-mentang ibunya accounting kan, ditanya macam-macam. Yang lagi ngetren kan gini kan, nak, mana Tupperware mama? Jangankan emaknya, anaknya, bapaknya aja nih. Kalau pulang Tupperware ketinggalan, balik lagi ke kantornya. Ini saya banget ya. Kan begitu kan. Ya, maka ketika dia yang ketiga, yang ketiga itu skill yang ketiga adalah skill ngobrol. Nah, kalau mijat ini Bu, ya skill mijat ya.
Mijat ini penting banget nih, anak ketika capek dipijat. Dan mijat itu yang ketiga sambil cerita. Kadang ketika dia sudah pijat, dia kemudian anak itu rileks, dia akan cerita semua masalah akan dia ceritakan. Makanya negara-negara besar bocor rahasia negara gara-gara apa sih? Tukang pijat biasanya. Negara-negara besar itu ya, itu bocor rahasia negara gara-gara tukang pijat biasanya. Presidennya dipijit, cerita, bocor tuh semua rahasia negaranya kan. Nah, ngobrol. Yang ketiga itu ngobrol. Orang tua ngobrol sama anaknya. Maka ini ya, satu diskusi ngobrol agar apa? Agar anak itu akalnya itu sungguh. Ya, jadi ketika ada masalah dia nggak langsung, yuk kita pisah, yuk kita ini, yuk kita itu, nggak. Tapi dia berpikir, oh iya, kalau saya ini konsekuensinya itu ya. Karena ayahnya itu selalu melatih dia dalam berdiskusi. Maka Rasul pun seperti dengan para sahabat. Ya, Rasul sering berdiskusi dengan para sahabat kecil misalnya. Ya, yang ini terjadi dalam dialog antara ayah dan orang tua. Yang kedua, harus imbang body tubuhnya. Ya, makanya perlu juga kita sekali jalan bersama keluarga misalnya kan. Sekali jalan bersama keluarga atau liburan kemana itu perlu. Tapi jangan lupa, ketika kita liburan bersama keluarga pun, ya, itu perlu disertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Karena banyak sekali orang yang healing, ya ujung-ujungnya pusing juga. Ya, udah healing dia kemana, pulangnya kerja lagi, pusing lagi, uang habis misalnya kan, pusing lagi ada tapi ketika itu menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Makanya kan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah itu ada beberapa perkara itu yang termasuk sebuah sia-sia ketika tidak ada zikrullah di dalamnya. Salah satunya apa selain itu, yaitu ketika suami dan istri bercanda. Itu pun healing juga tuh, melatih badan kita agar tidak stres ya. Suami istri perlu bercanda juga dalam sebuah rumah tangga. Kan misalnya ketika suaminya nemanin istri masak, Bu, kan ciri sakinah itu. Ya konon katanya itu sakinah itu salah tandanya itu ketika kita tidak bisa jauh dari pasangan kita itu sakinah. Inginnya dekat terus. Istri lagi masak, mohon maaf ya, suami kan datang, nepuk pantatnya, Prof, pernah gitu nggak? Itu ada tanda sakinah dalam keluarga kita. Gue tahu apa, bukan gitu, ya emang begitu tuh. Ada cara dan tahu, masa diem-dieman suami dan istri ya. Makanya ibu misalnya lagi di dapur, tiba-tiba suami datang ya, Mah, tandanya ada sakinah dalam keluarga kita. Tiba-tiba, kan kalau istri ya tadi, karena istri nggak pernah salah ya. Kadang istri kan bercandain kita apa Pak? Megang perut kita kan. Tutut gitu kan. Pernah gak istrinya yang megang itu? Itu sakinah tuh. Ya megang perut kita yang gendut kan istri gitu ya. Tapi hati-hati bapak-bapak. Jangan kebalikannya. Jangan berani kita megang perut istri kita gini. Tutut. Nah kenapa? Tidur di luar itu ya. Kalau kadang kan itu sih kayak gitu. Istri boleh bercandain suami, tapi suami nggak boleh bercandain istri. Karena istri nggak pernah salah. Ini bahaya nih. Ya tadi, ya jadi perlu refreshing ya, butuh bodinya ini kita seimbangkan lah. Akalnya seimbang, kemudian kita butuh rehat sejenak. Dan yang ketiga yang paling penting ada ruh. Ada ruh di sini. Ada ruh, ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menguatkan itu semua. Anak-anak kita ketika diajarkan bagaimana ada ruh Allah di sana. Karena ada anak-anak sekarang Pak, parenting yang salah itu seperti tiger parenting. Di Cina itu tiger parenting, yaitu apa? Segala sesuatu itu dengan perintah. Kamu sholat, ya, kamu besok sekolah, seperti itu. Apa artinya? Dia akan terstimulus melakukan sebuah ibadah, itu karena perintah. Anak kita jadi seperti robot. Makanya jangan salah kalau kebiasaan kita memerintah para anak kita, nak sholat tanpa kita memberikan ruh. Sholat itu apa? Sholat itu tujuannya untuk apa? Maka anak kita layaknya robot. Yang dia mau sholat kalau kita perintah. Makanya jangan salah Bu. Anak kita di pesantren, di pondok itu sholatnya rajin. Atau di rumah sholatnya rajin. Tapi ketika dia kuliah jauh dari orang tuanya, sholatnya acak-acakan. Karena apa? Nggak ada ayah atau ibunya yang memerintahkan dia. Ini tiger parenting yang main suruh, enggak. Atau seperti
rapid parenting. Yang anak itu dibebaskan melakukan apa saja. Ini di dunia barat seperti itu. Anak dibebaskan melakukan apa saja. Akhirnya anak menjadi liberal. Karena Grace Kelly seperti itu. Yang dia mudah rapuh, dia nggak percaya diri, maka ketika lagi rame sekarang, nikah itu membuat wajah menjadi tua. Lagi rame kan? Child free sekarang nih. Itu orang-orang yang dia generasi strawberry. Yang dia nggak mau punya tekanan kalau punya anak itu bikin susah. Padahal Hasan Al-Basri mengatakan bahwa orang-orang yang khawatir besoknya, makanya hati-hati nih Pak ya. Kalau kita khawatir besok kita makan apa, ya, maka kita sudah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Hati-hati nih makanya ini. Maka orang yang child free ini kan orang-orang yang dia gagal dalam berpikir. Dia nggak mau punya anak karena takut repot, ya. Dia nggak mau punya anak karena nanti harus bangun tengah malam ngurusin anaknya nangis misalnya. Kan padahal kita sebagai suami Pak ya suami kita di sini kan, para suami kita kan paling nggak tega kalau lihat istri kita itu bangun malam untuk menggendong anak kita nangis. Tega nggak Pak? Nggak tega kita. Makanya ketika anak kita nangis, istri kita bangun, kita tidur lagi. Saking nggak tega melihatnya gitu. Ya kan? Bapaknya lagi main game, ya kan? Main game, anaknya ngelihat tuh di belakang ibunya, duh nggak tega nih, akhirnya tutup pintu, terusin main gamenya. Yang penting anaknya nggak ngelihat gitu kan. Ini kan seperti itu. Orang-orang yang child free seperti itu dia. Ya, dia nggak ada ruhnya. Padahal kalau terkait dengan ruh, bagaimana kita lihat sosok-sosok luar biasa zaman dulu. Karena negeri kita ini kan merdeka dengan salah-salah dengan para ulama. Jenderal Sudirman, ya, kalau kita belajar sejarah itu kan orangnya kecil dan mohon maaf berpenyakit beliau. Bahkan beliau ditandu. Tapi beliau itu bisa membuat para penjajah itu takut. Karena dia punya ruh di dalamnya. Ya, kalau kata para ahli sejarah itu karena dia memiliki dua kebiasaan, siam wa qiyam. Beliau biasa melakukan dua. Itu apa? Dia biasa berpuasa di siang harinya dan sholat malam di malam harinya. Maka kekuatan yang luar biasa. Ruhnya ini ruh yang luar biasa. Nah oleh karena itu nih, yang terpenting adalah ruh tadi. Bagaimana kita kuatkan idrak silabilah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada seorang sahabat kecil, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia datang ke Rasulullah SAW, nanya tentang ibadah, yaitu puasa. Ngobrol nih, ya Rasul saya mau puasa. Puasanya apa sih yang cocok untuk saya? Ini makan Rasul terbiasa dialog dengan anak. Puasanya apa sih yang cocok dengan saya ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ya udah puasanya kamu ayamul bid. Ya, setiap bulan itu 3 kali, ya kan? Tengah-tengah bulan tuh puasa. Anak kecil kemudian berkata beliau, ya Rasulullah aku ini udah gede badannya, aku sehat, aku kuat. Masa puasanya sebulan 3 kali sih? Ada nggak puasa yang lebih bagus daripada ini? Nawar Pak. Kata Rasul ada, yaitu puasa udahlah. Puasanya puasa Senin Kemis. Kalau tadi sebulan 3 kali, kalau Senin Kemis kan berarti minimal seminggu 2 kali. Sebulan 8 kali. Nawar lagi dia. Ya Rasulullah aku masih muda nih, masih gagah. Ada nggak puasa yang lebih baik dari ini? Kata Rasul puasa Daud. Selang-seling. Artinya apa? Ketika ruhnya terisi. Ya, ketika ruhnya terisi menjadi hal luar biasa. Ruh pun selain dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak pun perlu asupan cinta dari orang tuanya. Seorang Usama bin Zaid misalnya. Usama bin Zaid ini seorang sahabat kecil yang menjadi panduan remaja Islam itu seperti apa, itu Usama bin Zaid. Jadi kalau kita ingat generasi kita berhasil atau enggak, bandingkan dengan Usama bin Zaid yang 15 tahun sudah menikah. 15 tahun sudah menikah nih. Saya punya anak Azam namanya 11 tahun. Saya tanya, Mas kapan mau menikah? 10 tahun lagi Bi. Umur 21 Mas akan nikah. Dia bilang gitu. Udah kita jodohin sekarang ya. Ya. Kemudian menikah umur 15, jadi panglima, setelahnya jadi panglima perang. Ini Usama bin Zaid. Suatu ketika Usama itu melakukan sebuah kesalahan besar dalam hidupnya. Yang beliau mengatakan, andai kata aku berislam setelah ini. Yaitu apa? Ketika sedang perang, ada musuh Pak. Ketika ada musuh, beliau hendak menebaskan pedang kepada musuhnya. Musuhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muslim enggak?
muslim. Berhak dibunuh nggak? Nggak berhak. Tapi Usamah langsung memenggal kepalanya. Sampai ke Rasul marah. Kemudian Rasul marah dan mengatakan kepada Usamah, mengapa kau melakukan itu wahai Usamah? Kata Usamah, karena dia takut melihat pedangku, bukan karena keimanan kepada Allah. Yang namanya orang takut kan, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Rasulullah. Kata Rasul apa? Sudahkah engkau membelah hatinya sehingga kau tahu isi hatinya seperti apa? Dan Usamah ketika itu menyesal sekali. Ya, kalau anak kita dimarahin seperti itu, dia langsung Pak kabur dia kemana, ya mungkin lari ke narkoba, dimarahin bapaknya. Ini yang marahin Rasulullah SAW. Tapi enggak dengan Usamah. Beliau tetap menjadi seorang panglima bagi Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Usamah dulu pernah teringat ketika beliau kecil, ya beliau pernah ditimang di pangku oleh Rasul bersama Hasan dan Husain. Rasul berkata, ini Hasan, ini Husain, aku mencintainya. Dan ini Usamah, dan aku mencintai Usamah. Maka ketika beliau besar tadi, kemudian dia mendapatkan masalah dengan Rasul, dia teringat. Walaupun semarah apapun Rasul, Rasul pernah mengatakan, Usamah, aku mencintai Usamah. Maka begitu dengan anak-anak kita Pak, Bu. Mungkin anak-anak kita yang gampang, dikit-dikit flight, dikit-dikit pergi atau apa, mungkin kurang ucapan kasih sayang dari kita sebagai orang tuanya. Berapa menit lagi Kang? 5 menit lagi. Yang terakhir baru-baru ini ada mahasiswa S2 di Prancis ya. Dia bilang, Ustaz saya mau bunuh diri. Bayangin datang jauh-jauh bilang ingin bunuh diri. Capek katanya. Pengen bunuh diri aja saya. Ternyata pas ditanya, coba saya lihat rondon kehidupan keseharian dia seperti apa. Dia bilang tuh rondonnya tuh, Ustaz saya tuh bangun pagi sholat subuh. Sholat subuh dia. Sholat subuh, kemudian bangun, makan sarapan, baca jurnal, meneliti jurnal, sholat zuhur, begitu terus. Iya, nanti makan lagi. Dalam arti kata, kalau kita hitung secara matematis, ya maka akal dia yang paling banyak dominan tuh 90%. Sementara dia nggak pernah ngapa-ngapain. 90% dia nggak pernah olahraga, dia nggak pernah jalan-jalan misalnya. Ya, mungkin cuma 1%. Sementara ruhnya hanya dipakai sholat aja, ya nggak pernah ngaji atau nggak pernah apa. Maka ini yang terjadi nih. Ada pergolakan dalam tubuhnya karena apa? Dominan akalnya tanpa tubuh dan ruhnya yang kosong. Setelah itu rubah jadwalnya, dia ikut kajian seperti ini, nih jangan salah nih. Kajian seperti ini bisa mengikatkan keimanan, ya, bisa menguatkan ruh kita. Akhirnya dirubah pola hidupnya yang nggak hanya baca aja, dia akhirnya ya rekreasi lah, kemudian dia banyak mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian beberapa waktu kemudian dia bilang nggak jadi dia bunuh dirinya, gitu kan? Dengan mudah seperti itu. Ini karena kita harus seimbang seperti itu, ya. Oleh karena itu nggak salah bapak-bapak dan ibu sekalian, kita perbaiki itu semua, ya. Kita perbaiki bagaimana dialog kita dengan anak-anak kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling penting. Anak-anak kita terutama nih. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa anak-anak, Bu ya, anak-anak yang sejak kecil mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Sejak kecil dia berinteraksi dengan Al-Quran, maka ketika dia besar, Al-Quran itu akan menjadi darah dan dagingnya. Nih, anak-anak kita Bu, dari kecil sudah berinteraksi dengan Al-Quran, maka ketika dia besar, maka Al-Quran itu menjadi darah dan dagingnya. Artinya apa? Al-Quran itu menjadi panduan dalam hidupnya. Tadi misalnya ada sebuah hal, ya, dia dibully misalnya, dia ingat Al-Quran boleh nggak ya membuli balas misalnya kan? Iya. Kita pun perlu dialog seperti itu. Misalnya, Bi, tadi ada teman Mas ngeledekin Mas. Ada pernah kasus itu, ada teman itu yang anaknya itu dibully dibilang binatang. Mohon maaf ya, anjing. Karena anak anjing sekarang kalau ledek ya, anjing lo gitu. Boleh nggak ngebales, Bi? Saya bilang, pertama memaafkan itu lebih baik. Bukankah Rasulullah SAW ketika di Taif misalnya, ya, dilempari batu, kemudian beliau bisa membalasnya, ini kan dialog dengan anak. Ketika Rasul bisa membalasnya, datang 2 malaikat menjaga gunung yang menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata engkau mau nih, aku bisa timpakan 2 gunung ini kepada penduduk Taif. Tapi kemudian Rasul memaafkan dan mendoakannya. Kamu bisa seperti itu, nak? Kamu pertama bisa memaafkannya atau mendoakannya. Kalaupun mau balas, misal ini buat anak jadi protek ya, boleh, tapi jangan balas melebihi itu semua.
Misalnya gimana Bi? Kasarnya begini, saya bilang ke anak saya. Kalau kamu dibilang, mohon maaf anjing, balas juga, kamu juga anjing. Tapi jangan sampai melebihinya. Ibaratnya, anjing lu rabies. Udah anjing, rabies. Kata Mbak parah, lebih nih. Ya. Walaupun ini nggak boleh, saya bilang kan nggak boleh. Tapi tadi, jiwa protek pada anak kita. Kalau anak kita dipukul, boleh nggak balas? Boleh, saya bilang. Tapi tadi, nggak melebihi dan nggak melanggar dari syariat Islam. Ya jadi itu ya, teman-teman sekalian Allah muliakan, kita perlu dialog dengan anak kita butuh bangun jiwa anak-anak kita, bodinya tadi ya, butuh olahraga bareng, healing bareng, atau kemanapun bareng. Tapi jangan lupa sertakan Allah dalam setiap hidup kita. Itu mungkin disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada tanya jawab kan? Off air aja ya. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Abu Azam telah mengisi kajian hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga mungkin bisa mengambil ibrohnya dengan berbanyak dialog iman dengan anak-anak kita, agar kita bisa menghasilkan anak-anak yang gemilang di usia dia, dan juga selaku orang tuanya gemilang di sisa usia kita. Demikian kajian hari ini, tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin bisa dibagikan, ada di plastik merah, dan bagi yang ingin bertanya mungkin bisa offer langsung bersama Ustaz, karena saat ini jam 1:15. Lanjutin Madoro. Oh lanjutin ya. Karena Sana sampai Madoro itu dulu kalau katanya ya Ustadz Ali itu